السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala karunia, atas segala pemberian yang Allah Subhanahu wa taala karunia yang timba itah. Syukur tersebut merupakan bagian lekan ibadah. Tatkala orang mengingkari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala embeng, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, maka dia termasuk orang yang berdosa. Ya, sebagaimana syukur itu bagian dari ibadah, maka meninggalkan syukur adalah kemaksiatan. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, atas para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian kita yang berkaitan dengan beberapa masalah-masalah yang penting diperlu tatuang yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar puasa atau seputar hukum-hukum puasa. Ibadah puasa karing mendak bulan Ramadan gini datang, jadi persiapan tanene na tetu-tetu, ya, na tetu-tetu lek ta mempersiapkan diri, na tetu-tetu lek ta nyucin jiwa anta untuk bertemu dengan Ramadan. Disebutkan tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Berbahagia bagi orang yang memperbaiki jiwanya sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi tak bersin kaya julu yang berkaitan dengan hati enta. Kemudian yang berkaitan dengan ucapan enta. Yang selanjutnya segala perbuatan enta na tentu bagus. Supaya ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala ngizinang kita badai le bulan Ramadan tersebut, kita sudah siap. Ya. Mudah kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan dan memperbanyak ibadah pada bulan Ramadan. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan akedi datang bulan Ramadan sekena akedi. Ya, yang justru yang dituntut adalah semakin meningkat.
Rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah membahas 5 permasalahan. Kita masuk pada permasalahan yang ke-6. Al-mas'alatu sadisah, masalah yang ke-6. Siyamul haid wan nufasa. Bagaimana hukum puasa bagi dengan haid ataupun yang nifas? Ya, dengan haid ketika tamat bulan Ramadan kemudian dia haid, atau ketika di bulan Ramadan dia nifas. Ya, baik nifas karena wiladah, karena melahirkan, atau keguguran. Ammal haid wan nufasa, adapun orang yang haid, wanita yang haid dan yang nifas, fa innahu la yajuzu lahum as-siyam, maka ya nak kanggo puasa. Tapi kanggo ibu-ibu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada seorang sahabiat, da'i salata qadra al-ayyam allati kunti tahidina fiha, ya, tinggalkan salat seukuran atau seberapa banyak hari empe haid. Kita ya pekanggo salat. Ini disebutkan salat. Bagaimana dengan puasa? Ya, wanita juga ketika haid anak kanggo puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tunina nono naqisatu aqlin wa din. Tunina nono adalah wanita atau sosok yang lemah akal, wadin juga lemah agama, lemah di sisi akalnya dan lemah di sisi agama. Nabi SAW ditanya, kenapa? Fama nuqsanu diniha, kenapa wanita dikatakan sebagai seorang yang lemah agamanya? Nabi mengatakan, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah wanita munna haid yakna kanggo salat, yakna ula salat, liyana ula puasa. Ya, ini menunjukkan bahwasanya wanita haid haram dia berpuasa. Ini ibu-ibu, ya, latih lekan engka anak pi beci, ya, atau mereka yang sudah mumayyizah, ya, dekat waktu umur balikna, ajar anakku, ya, inges karing mendak nenek gin pe dedara wah, gin pe balik, ya, kemudian balik nono menandakan balik haid epe, ajarkan. Kemudian mun pe haid ya pe kanggo puasa, ya pe kanggo salat, dan juga wah termasuk orang yang mendapatkan beban syariat. Ajarkan dari sekarang ibu-ibu, ya, nanti akek pelalah banyak selon-selon nilak beak ni berukunan dait ia le haid pertama salat puasa, ya, jadinya ajarkan dari sekarang. Rahimani wa rahimakumullah. Wala yasihhu minhum as-siyam, maka menarak puasa ya nasah, ya, dan haram hukumnya dia berpuasa, yaitu wanita yang haid dan nifas. Wa wajibun alaihim al-qadha bihasabil ayyam allati aftara fiha, dan kewajibannya dengan nina nifas ataupun yang haid adalah mengqadha sejumlah puasa yang tidak bisa ditunaikan pada saat haid tersebut atau pada saat nifas tersebut, harus diqadha. Kenapa sekarang salat ya nang qadha, puasa ja qadha, ya,
Bagaimana ibu-ibu? Ada ke pengadak solat ketika pe haid, gerak pe haid 7 jelo, 6 jelo atau 15 hari. Kemudian qada pe ya solat yang tidak ditunaikan pada masa haid. Ada ke pengadak ya. Ya. Ada seorang Mu'adzah datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Ma balun nisa taqdi as-shaum wa la taqdi as-salah." Nangku raketuni nano ketika mereka haid, setelah haid puasa jangan qada, lagu salat ya. Ya. Ini secara jadinya ini menunjukkan bahwasanya agama itu memang berdasarkan dalil. Harus ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dirubah. Beliau Ummul Mukminin mengatakan, "Aharuriyatun anti?" Apakah kamu dari orang-orang Haruri? Haruri adalah tempat asal muasal orang-orang Khawarij. Ya. Dan beliau mengatakan, "Umirna biqada'is shaum wa lam nu'mar biqada'is salah." Cukup wah. Kita ini suruh oleh Allah Subhanahu wa taala ngadak puasa, kak kami lagi ngadak salat saja. Jadinya begitu para jamaah. Jangan bebani diri dengan sesuatu yang tidak diperintahkan. Kak kita nganggap ia bagus noh. Ya, better meminta ganti solatnya lebih bagus, itang itu lebih bagus, tapi Allah tidak mengatakan bagus. Ya, itang itu bagus, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan. Jadinya cukupkan diri dengan apa yang datang dari Al-Quran, yang ada, yang jelas dalilnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ibadah. Dan kesimpulannya, ibu-ibu atau para wanita yang ketika bulan Ramadan kemudian datang haidnya, maka dia tidak boleh berpuasa. Kewajibannya mengganti pada hari yang lain setelah bulan Ramadan. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-mas'alatu sabi'ah, yang ke-7, mufsidatus siyam, perkara-perkara imatalang puasa nangkah. Ya, perkara apa kimatalang puasa? Ante apa guna antan wang ya hal-hal imatalang puasa ini supaya kita bisa menghindarkan diri dari yang membatalkan tersebut. Kak sampai kita terjatuh gawe iya. Ya. Jadinya syariat madaita, Nabi sallallahu alaihi wasallam madaita, ngabarin ita nene hal-hal i batalang puasa, atau nene hal-hal i perlu tajauang di dalam bulan puasa supaya kita bisa menghindarinya para jemaah. Ma hiya al-umur allati idza fa'alaha al-insan faqad afsada saumahu, indana sittatu umur. Beliau mengatakan di sini, apa-apa ke perkara imatalang puasa nono, ada 6 perkara. Al-mafsadul awal, pembatal yang pertama, al-akl wasyarab, yaitu makan dan minum. Makan dan minum nenek dengan ketentuan, makan dan minum dengan sengaja. Ya, makan dan minum dengan sengaja. Piranna mulai haram makan minum ketika masuk, ya, ketika berpuasa bulan Ramadan. Kapan dia mulai haram? Allah mengatakan, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian
tamangan sahur no sampai piran batasna sampai na jelas waktu fajar shadiq ya, sampai na jelas terang waktu fajar no, sampai di sana masuknya waktu subuh, sampai tono kanggo nata mangan ini halal apa haram? Halal apa haram? Halal. Namun makan setelah masuknya waktu subuh, setelah masuknya fajar, ya, maka hukumnya haram bagi yang berpuasa. Muniakna puasa aja ya. Ya. Bagi yang berpuasa haram. Mbe nak puasa dengan sakit. Kan dia nak puasa, kanggo nak puasa. Ya, atau dengan itoak. Ya, ibu-ibu yang hamil atau ibu-ibu yang menyusui karena kekhawatiran mudarat pada dirinya atau janinnya atau bayinya, maka dia boleh tidak berpuasa dan nanti menggantinya pada hari yang lain. Maka ini tidak haram makan, kanggo nangakan. Yang mengatakan halal makan siapa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Jadinya para jemaah rahimani wa rahimakumullah, haram no adalah mangan ngenem dengan sengaja. Ya, bukan tanpa sengaja. Mun ya tak sengaja aja kanggo. Ya. Mun ya tak sengaja karena lupa aja betul besur balur. Ya. Henara kita lupa ketika kita puasa, lupa kalau itu hari puasa, lupa kita puasa, kemudian makan minum mie, kemudian mampu ngeteh macam-macam, maka itu tidak membatalkan puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala aw syariba nasiyan," ayaija mangan ngenem karena lupa. Ingat catatan lagu lupa, kak sengaja. Falyutimma saumahu, sempurnakan puasanya, jangan dibatalkan. Jadi apa puasana hukumnya sah, ya na batal. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Nabi mengatakan yang memberikannya makan dan minum adalah Allah. Untuk anda kebutuhan entah. Ya, Allah mengetahui kebutuhan kita para jemaah. Ya. Lihat bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala penyayang timba kita. Pin hal-hal pelanggaran lagu dengan sebab lupa, maka tidak ditulis dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditulis sebagai dosa atau kesalahan. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Idzan la haraj 'ala al-insan idza akala aw shariba nasiyan wa la ithma 'alayhi bal yutimma sawmahu wa la shay'a 'alayhi fa in tadhakkara wal ma'u wat-ta'am fi famihi wajaba 'alayhi lafdhuhu amma idza dakhala wa wasala ila al-haqq wa ma asfal fa innahu la yajibu 'alayhi ay yalfidhahu bal la yajuzu lahu ay yalfidhahu in kana idza kana sayastaqi mun ya jarina ayaija imangan nangka ngenem. Kemudian berukna arak berukna masih lek dalam berukna ya nam belot masih enget maka nyerak sepang kak tablot ya lagu mon wahna tama kerongkongan wah ta mulai melot ternyata enget kak ta sepang ya belot wah mon wahna ini kak kita kerong yang gede ya. Karena itu
adalah perbuatan yang akan menyebabkan ginta muntah, dan muntah nono adalah penyebab salah satu di antara pembatal puasa. Ya, jadi monna wah kedung lek dalam, wah mulai leka, mulai belot takah, masih tenengnya kata belot kak ngengkokang mampu, karena dikhawatirkan nono menyebabkan ita gen ngutak, dan muntah itu adalah ya muntah yang sengaja bagian dari yang membatalkan puasa. Ya, jadinya ya nula segulang li'anna at-taqayyu mufattirun, karena at-taqayyu muntah itu bagian dari yang membatalkan puasa, kama sayatil kalam fihi ba'da qalil insyaallah, dan ada pembahasannya. Amma siwaku fa innahu la haraja fihi fi awalin nahar wa fi akhirih ala sahihi min kalami ahli al-ilm. Adapun memakai siwak atau apa sikat, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, lagu elennya belenna doang besur ke pel elen, ya besur kita le elen odolna, iya, maka itu tidak apa-apa, ma'funan, itu dimaafkan insyaallah. Jadinya para jemaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang memang dimaafkan oleh syariat, apa yang memang bagian dari keringanan lekan syariat, ka itaka merat-meratin lekta, ya ka ita mina alas-alas apa mencari-cari alasan untuk memberatkan diri sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bagian lekan yang membatalkan puasa juga adalah al-ibrul al-mughdhiyah, al-mughadhiyah, suntikan ya mara apa pemberian vitamin, suntikan vitamin atau infus, maka itu membatalkan puasa karena memberikan bagian lekan makanan ke dalam badan kita, maka itu membatalkan puasa. Kemudian al-mafsadatu tsani, sebelumnya adapun di sini adapun qutrah, ya tetes, obat tetes mara, obat tetes mata, tetes telinga, tetes hidung, tetes mulut, ya. Adapun tetes obat tetes hidung dan obat tetes mulut, maka itu membatalkan puasa, ya, membatalkan. Arakan apa obat tetes no, tetes sangpin hidung atau tetes sangpin todok, maka ini akan tertelan, ya. Dan yang masuk ke rongga hidung nenek langsung menyampaikan ke lambung dia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah istinsyak, sunnahnya untuk istinsyak memasukkan air ke dalam rongga hidung ketika berwudu, surui tanah bagus tamana. Nabi mengatakan balighu fil istinsyak illa an takuna saiman. Nakras na bagus tamana saran pada istinsyak kecuali dalam keadaan puasa, dikhawatirkan airnya masuk. Nah, ada yang mungkin jelo puasa. Jelas ya? Adapun tetesan telinga dan tetesan mata, maka ini tidak membatalkan puasa. Tetesan telinga atau obat tetes mata, maka ini tidak membatalkan puasa. Itu yang beliau sebutkan di sini. Kemudian yang kedua, al-mufsidu al-thani, al-jima', yaitu jima', menggauli istri
pada nahar Ramadan, pada siang bulan Ramadan, ya nak kekelam. Bab kelam jak milih empe wah. Kenjelo ni masalahnya. Karena kenjelo tak puasa. Al-jima'u sawa'un akana min qubul aw kana min dubur, afani Allah wa iyyakum, wa la shakka annahu muharram fi kulli hal, walakinnahu fi Ramadan ashad wa aqdar wa ashna, wa sawa'un kana hadha halalan, yakni fi jima'in asli halal aw fi haramin, nas'alullah al-afiyah wassalamah. Beliau mengatakan menjima, ya, berhubungan suami istri pada siang bulan Ramadan, maka ini membatalkan puasa, baik lewat depan atau belakang, ya, melalui dubur. Dan nenek melalui dubur adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangi istri dari belakang, ya, menggauli istri melalui dubur. Maka ini diharamkan. Tatkala dilakukan pada bulan Ramadan, pada siang bulan Ramadan yang menyebabkan batalnya puasa, atau malam bulan Ramadan, Bapak, tetap hukumnya haram nonoja mun nalekanmu mudi. Paham ke pelagu lekan mudi none Bapak-bapak? Ilangsung ya ke lekan mudi, ya. Ibu-ibu paham KP? Maka ini tidak boleh, ya. Masuknya kemaluan laki-laki melalui dubur itu tidak boleh, haram. Baik di malam hari selain bulan Ramadan, di siang hari piran-piran, haram. Nah, menara dengan gaya ia melakukan hal yang seperti itu pada bulan Ramadan, pada hari-hari bulan Ramadan, maka nono lebih lenge, dosana lebih belik mampu, ya. Jadinya di sini beliau mengatakan baik itu jima yang halal ataupun yang haram tetap mendapatkan apa, membatalkan puasa. Hukumnya membatalkan puasa. فالجماع بكل أحوال مفطر وهو أشد أنواع مفسدات الصيام وأعظمها إثما، ولذلك فإن الواجب فيه أعظم من الواجب في غيره. فالواجب على من جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام بأن يكون مقيما غير مسافر. نعم. فلو جامع المسافر فإنه لا حرج عليه في ذلك حتى لو كان صائما ثم أراد أن يجامع أهله ولو قبل أن يأكل فلا حرج عليه لأنه ممن يجوز له الفطر، وعليه فلو أفطر بطعام أو شراب أو جماع جاز له ذلك. نعم. Jadinya bagi dengan mama atau dengan nina yang berhubungan pada siang hari bulan Ramadan, maka puasanya haram. Apa puasanya? Batal. Afwan, puasanya batal. Dengan syarat dengan mukim, tepung balik. Mun dengan musafir bagaimana? Kalau orang musafir boleh-boleh saja. Kenapa? Karena dengan musafir nono di antara orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rukhsah, keringanan untuk apa? Tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Kanggo yang nolak puasa. Ya, caranya tidak ada berat, ya. Syariat mengatakan wala haraj. Ya, tidak apa-apa pada siang bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia boleh tidak berpuasa. Jelas ya? Nah, kemudian bagaimana? Yang pertama dengan tepu syaratnya, ya, ibatal puasa nano dengan tepu. Mun dengan musafir ja misal puasa selun-selun
dia ada hajat untuk menggauli istrinya, maka itu tidak apa. Atau melina mangan lekna, maka itu juga tidak apa-apa. Atau ngenem. Kenapa? Karena sekali lagi orang yang musafir adalah orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Namun kewajibannya nanti qadha pada hari selain puasa. Jelas ya? Ini syaratnya harus dengan mukim. Yang kedua, wa yakunu balighan, harus dengan balik. Ya, dengan balik. Misal, la qaddarallah aralena bebea SD ya na balik masih berzina, ya, maka itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena bebea ya na wajiban puasa masih. Nasallallahu salam ala afiyah. Yang berikutnya wa yakunu sahihan, atau dengan nono memang sehat. Ya, sehat. Ya anak tu sakit. Ya. Beliau mengatakan di sini fa idza kana maridan wa jaza lahu al-fitr thumma tahamala ala nafsihi wa jama'a fa innana naqul la syai' alaihi wa yakunu alaihi al-qadha' kal musafir. Adapun orang yang sakit kanggo berbuka. Nah, kemudian apa? Sakit lek kerang lalu ruang ibu ni apa? Sugol tama untuk apa? Menjamu dan yang akhirnya melelek damak ni. Ya, maka dia tidak berdosa. Ya, dan tidak ada kafarat baginya. Hukumnya sama seperti orang yang musafir. Ya, sang awak nenek buat lemas lagu nono jak sangat namile lemas. Ya, maka di sini tidak ada syaratnya dia sehat. Laki-laki yang sehat, yakna tumamai sakit. Kemudian wa yakunu aqilan fa idza jama'a al-majnun fi nahari Ramadan fala syai' alaihi. Syarat yang berikutnya adalah seorang yang sehat akalnya, yakna jogang, aralekna dengan jogang. Ya, maka itu tidak ada pembebanan atasnya juga. Jadinya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini ya bagi ya orang laki-laki yang menjima, ya, menggauli istrinya di siang bulan Ramadan, apa kewajibannya? Idzan in kana mimman yajibu alaihi as-siyam fajama fi nahar Ramadan fal wajibu alaihi thalathatu umur. Ada 3 kewajibannya. Yang pertama, awalan at-taubatu ila Allah wa hiya al-amru al-a'zam li'annahu qad irtakaba kabirah min kaba'iriz dzunub. Yang pertama adalah harusna taubat karena inggawena adalah perbuatan dosa besar. Ya, laki-laki itu harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena menggauli istri di siang hari bulan Ramadan adalah larangan yang menunjukkan keharaman, dan setiap yang haram ini adalah hukumnya dosa besar. Ya, jelas ya? Ini bagian dosa besar. Ya. Bagian dari dosa besar, yakna dosa beci. Mendosa beci aja bau ngampunin le apa? Bau ngampunin le ngapus le salat, wudu, puasa, kemudian yang lainnya. Tapi ini tidak. Harus bertaubat. Thaniyan ayyaqdi hadzal yawm alladhi afsadahu bil jima'. Kemudian yang kewajiban yang kedua, harus diganti puasa nenek dengan diqadha. Hari yang dia ini harus diganti. Thalithan al-kaffarah, harusna majar kaffarah. Apa kaffarahnya? Wahia kafaratun syadidatun mughalladhah, yaitu kafarat yang sangat berat. Alaihi ayyatiqa raqabah. Pertama, merdekakan budak. Duk nengkakan narak budak. Ya, penita.
fa idza lam tujad mun ya nara budak ka halina alladhi nahnu fihi al-yawm fa alai an yasuma syahrain mutatabi'ain. Mun ya nara ya mampu merdekaang budak pen waktu tanengkane narak budak gen merdekaang, maka harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ya jelo no. Kah? Ini menunjukkan apa? Berat sanksi nah. Ya, angkankah muntah masih bajang-bajang je dekat jauh-jauhan dulu muntah naken jelo no. Ya, jauh-jauhan kah? Kita tangerepin masjid lawan ibu-ibu ni pin balik maca Quran. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi ya oleh 2 sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki yang sudah beristri lagu masih bajang. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'ubashiru ahli wa ana sha'im?" Ya Rasulullah, kanggo keku mubasyarah nang hidup kawanda, nyium awanda atau meluk awanda, tidak sampai kepada jima. Ya, kanggo ke apa angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak boleh. Ya nak kanggo. Ya naswe datang mampu. Laki-laki yang tua rentah bongkok wah. Ya nara apa-apa ginuras lah. Bek mati. Datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'ubashiru ahli fi wa ana sha'im?" Ya Rasulullah, kanggo keku ku cium istriku, aku peluk istriku pada siang bulan Ramadan dan aku dalam keadaan berpuasa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Naam, au kanggo. Lihat. Beda dengan beda hukumnya. Ya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa dengan dibajang berujak ya nak kanggo? Sun itu aja kanggo dan kedudukan mereka sama, punya istri." Ya, beliau mengatakan apa? Yang tua lebih memungkinkan dia untuk menahan dirinya. Ya. Kah? Banono. Lagu sok tajauhan dulu kah? Masih umur bajang doang ini. Seperti itu. Lagu kak ke mangkir jamaah ulan puasa ibu-ibu alasan pe. Ya, kau pe jauh-jauh kekelam masih jauh-jauh tak puasa ni. Pe kanggo puasa kekelam jak, nak dengan puasa kekelam. Ya. Nah. Jadinya kafaratnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Falau aftara yawman fi athna'i syahrain fa inna alaihi an yasta'nifa min jadid. Ketika na 2 bulan berturut-turut, pin tengah-tengah wah mau bulan. Alah lalah tan ini. Jemaah sulit nak kata lanjutannya mentelah jelah ini. Ingat mulai hitungan lekan sai mampu. Batal wah hitungan ni telung dasar nono. Ya hulan nono ngulang mampu. Nah. Nenek kata ingat berat nah. Ya. Kemudian فإن لم يستطع صيام الشهرين فقال الصيام يضرني في غير رمضان فنقول هذه مسألة ديانة بينك وبين الله وهو عز وجل أعلم إن كنت تستطيع أو لا تستطيع لكن نحن نقول لك إن كنت لا تستطيع فانتقل إلى الأمر الثالث وهو أن تطعم 60 مسكينا فيطعم 60 مسكينا على ما مضى بيانه في مسألة الإطعام آنه. Nah, mohon dengan yang mampu nengkat, yang mampu puasa, lek toak mungkin, ya toak lagu payah doang, ya mampu wakin puasa mampu nenek 2 bulan no, ya jelo bayar seku, karing 2 bulan,
Maka kewajibannya adalah yang ketiga, pilihannya memberikan makan 60 orang miskin. Berikan makan 60 orang miskin. Yang mangan. Ya. Lantas ada seorang, datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada dia mengatakan, ya Rasulullah, halaktu. Ya hai Rasulullah, halaktu, celaka aku, katanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ma ahlakak, apa yang menyebabkanmu celaka? Dia mengatakan, ataitu ahli fi Ramadan wa ana shaim. Dan dia umurnya agak tua. Ya, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Rasulullah, wahku gaulin istriku pen bulan Ramadan dan aku berpuasa. Bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, antu'tiq raqabah, merdekakan hamba. Kemudian antasum syahrain mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam tastati', menyiapkan mampu, it'am 60 miskina, maka berikan 60 orang miskin. Ya. Dia mengatakan apa? Giliran gin ngembeng merdekaan hamba ya na mampu. Ina mampu karena ya na berdua kepeng. Mampu gin puasa ya mampu. Wah lemah wah. Suruh gin ngembeng mangan 60 dengan miskin, apa katanya? A'ala afqara minni ya Rasulullah. Arak kiderean di aku Rasul. Dia ini orang miskin. Ya. Dia ini orang miskin. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikannya beberapa, ya, gantang gandum, dan Nabi mengatakan at'imhu ahlakah. Nah, ini jadi kafarat pe mbiang awam pe mangan. Ini menunjukkan apa? Mudah syariat no, tapi jangan disepelekan, ya tak kanggo. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan hambanya melainkan yang ia mampu. Rahimani wa rahimakumullah. Al-mufsid al-thalith, pembatal yang ketiga, ihrajul mani bi ghairi jima' wala mubasharah kal istimna', mengeluarkan mani, ya, dengan cara istimna', ya, walaupun tidak berhubungan lagu, dengan cara-cara misalkan laki-laki, ya, memegang kemaluannya sendiri kemudian mengeluarkan sampai keluar maninya, atau siapa, atau seorang wanita, ya, mengeluarkan maninya, maka ini juga hukumnya haram dan ini membatalkan puasa. Jelas ya? Kemudian al-mufsidu ar-rabi, pembatal yang keempat adalah as-su'ud, namang benda timpa hidung, ya, memasukkan benda ke dalam hidung, yang ini akan menyebabkan masuknya ke rongga, ya, kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, maka ini juga membatalkan puasa. Ya, yang berikutnya al-khamis at-taqayyu, yaitu muntah yang disengaja. Adapun wa amma idza qa'a bighairi istid'a, tanpa sengaja, yakni ghalabahu al-qai'u, dharahu al-qai'u
fa inna saumahu sahihun wala syai'a alaihi. Adapun tanpa sengaja tiba-tiba pusing langsung muntah, maka ini tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah muntah yang disengaja, kerong ta, tamang ta, cerigi ta loh, kerongkongan ta, atau kedik-lidik, anak elak no. Maka kita akan muntah. Maka ini yang muntah yang membatalkan puasa. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, al-mufsidu as-sadis, yang membatalkan puasa yang kelima adalah yang keenam adalah al-hijamah, yaitu apa hijamah? Berbekam. Ya, jadi ya pula berbekam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan abtaral hajim wal mahjum. Narak dengan berbekam pin jelo puasa, maka yang membekam atau tukang yang dibekam atau tukang bekamnya batal puasana. Ya. Barehkah tanti sampai maghrib atau bareh sampai tarawih, di sana kita bekam. Kalau pada siang bulan Ramadan, maka hukumnya ini membatalkan puasa. Rahimani wa rahimakumullah. Al-mas'alatu tsaminah, yang ke-8 adalah al-qadha. Adapun qadha wah jelasang tah. Ya, apa in qadha nono, bagaimana ketentuan-ketentuan qadha, kemudian kapan terakhir di qadha. Ya, usahakan sebelum datang bulan munara ibu-ibu, ya, masih ya pe qadha puasa sampai masih arak sisa, segerakan. Misalkan ada ibu-ibu sampai datang bulan Syaban karingah bulan puasa anda telung dasa jelo ya na, ya pun qadha masih, maka wajib langsung diqadha pada hari pertama bulan Syaban nono, langsung, ya, supaya selesai. Jadi namun narak masih otang puasa sampai ibu-ibu, ya na selesai masih puasa, qadha selesaikan segera. Ya, namun tidak ada pembatasan apakah mulai bulan Syawal atau ini itu. Namun kanggo Syawal ambil berapa hari, pen bulan Dzulqa'dah ambil berapa hari, sampai na selesai mana yang gugur dari puasa. Ini kaitannya dengan qadha. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau mengatakan kana alaihi shaumu walam aqdiha illa fi Sya'ban. Aku beri kewajiban puasa qadha, ya aku ada kesempatanku untuk mengqadhanya melainkan datang bulan Sya'ban. Jadinya bulan Sya'ban adalah terakhir kesempatan untuk mengqadha puasa. Adapun penentuan apakah mulai ini tidak ada. Ya, penentuan piran bulan apa mulai qadha, pira jelupin bulan ini tidak ada. Ya, namun yang disebutkan adalah terakhir, batas terakhir qadha puasa Ramadan adalah Sya'ban. Mungkin demikian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, karing dua pembahasan, yaitu yang ke-9 dan yang ke-10 insyaallah ta selesai pen kajian tanak betian insyaallah karingah pertemuan. Jena pentene tutup nengkan ini selesai wah, ya, lanjut lawan sawi puasa, ya, jadi karingah pertemuan lawan ta lanjutang pen tanak betian minggu datang insyaallah bau karingah kali pertemuan ta selesai karing sisa 2 permasalahan yang berkaitan dengan puasa tersebut. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.